Shalom. Kesulitan dan kekudusan. Ini adalah tema kembar dari surat pertama Petrus yang ditulis kepada jemaat yang terdiri dari orang-orang non-Yahudi yang bertobat dari hedonisme yang tidak bermoral. Di satu sisi orang-orang Yahudi yang bertobat dengan tradisi perjanjian lama. Di sisi lain, bersama-sama mereka mengalami status orang asing dan pengasingan di dunia yang tidak bersahabat. Penganiayaan dan penindasan terhadap jemaat Yesus Kristus itu dimulai, dan Petrus menulis untuk menyemangati kelompok orang percaya yang beragam ini dengan kebenaran Injil Yesus Kristus yang berharga dan tidak mudah, tetapi mudah dilupakan. Petrus memberikan dorongan ini melalui gabungan antara pemberitaan dan nasihat, dan anehnya salah satu pemberitaan adalah bahwa penderitaan itu tidak dapat dihindari bagi para pengikut Kristus. Fakta-fakta brutal seperti itu mungkin sulit diterima pada awalnya. Namun pada saat pencobaan datang, pemahaman bahwa penderitaan itu dapat menjadi tanda dan ukuran kesetiaan membantu orang-orang Kristen awal untuk melihat bahwa penderitaan adalah satu lagi cara untuk menjadi seperti Kristus, dan sesungguhnya satu jalan lagi menuju sukacita. Perkataan Petrus tentang kekudusan dan kesulitan saling terkait erat, karena Roh Kudus membentuk kita serupa dengan Kristus. Petrus tidak hanya melihat kekudusan sebagai hal yang penting untuk menanggung kesulitan. Ia melihat kesulitan sebagai cara Roh Kudus menjadikan kita kudus. Nah, Petrus dengan murah hati menerapkan kebenaran ini secara umum pada awalnya, dan kemudian secara bertahap menerapkannya secara lebih khusus pada tantangan-tantangan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara kesulitan dan kekudusan berlaku bagi keluarga negaraan Kristen seperti yang ada di 1 Petrus 2 ayat 13-25, keluarga-keluarga Kristen 1 Petrus 3 ayat 1-7, dan gereja-gereja Kristen di 1 Petrus 5 ayat 1-11. Dari petunjuk Petrus, orang-orang percaya kepada Yesus dilatih untuk melihat peran dan bahkan nilai dari penderitaan. Orang-orang Kristen belajar bahwa kesulitan bukanlah sesuatu yang berada di luar kedaulatan Allah, dan digunakan oleh Allah untuk membentuk kita menurut gambar Kristus. Kekudusan sejati dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini dimungkinkan melalui kuasa Roh dalam Injil, dan sesungguhnya kesulitan inilah yang melatih kita untuk hidup saleh. Namun melalui semua itu kita ingat bahwa kesulitan di dunia hanyalah titik sementara dalam kadar kehidupan yang penuh sukacita dan kemuliaan kekal, yang dimulai ketika daging kita menyerah dan kita pergi untuk bersama Tuhan. Dalam satu hari Kristus akan kembali untuk membalas penganiayaan kita dan membenarkan penderitaan kita. Lanjut ke 2 Petrus. Dalam surat pertamanya tadi, Rasul Petrus banyak menulis hubungan antara kekudusan dan kesukaran. Dalam surat yang kedua ini tindak lanjut dari surat sebelumnya, seperti yang dikatakan di 2 Petrus 3 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan hal yang murni oleh peringatan-peringatan. Dia menulis tentang hubungan antara kekudusan dan ajaran sesat, yang melalui sebuah kesukaran dalam haknya sendiri di gereja mula-mula maupun di gereja yang
saat ini. Mirip memang dengan Paulus dalam suratnya di Galatia atau Yudas yang mungkin menggunakan 2 Petrus sebagai titik rujukan. Di sini Petrus memberikan peringatan yang berlimpah dan tegas kepada orang percaya tentang mereka yang akan menyusup ke dalam gereja dan mengajarkan penghujatan yang menggoda. Ia memperingatkan bahwa beberapa orang bahkan akan menggunakan kata-kata kitab suci untuk mendukung doktrin dan kehidupan mereka yang menyimpang, seperti yang dikatakan di 2 Petrus 3 ayat yang ke-16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara ini. Dalam suratnya itu adalah hal yang sukar dipahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama juga seperti mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Di sini Petrus mendesak perlawanan terhadap distorsi kasih karunia tersebut. Ia mengingatkan tentang pentingnya pengetahuan yang akurat tentang kebenaran dan menunjukkan kepada kita sekali lagi di seluruh perjanjian baru bahwa kesetiaan yang dibutuhkan untuk memerangi kejahatan tersebut membutuhkan pengalaman kasih karunia Allah dalam Injil, seperti yang ada di 2 Petrus 1 ayat 1-20 dan juga ketekunan orang bertobat seperti yang katakan di 2 Petrus 1 ayat yang ke-5-8 dan juga 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. Kesadaran yang bijaksana terhadap perlawanan ajaran sesat seperti yang dikatakan di 2 Petrus 1-22, 2 Petrus 3 ayat 1-4 dan juga 3 Petrus 1-15 ayat 17, 2 Petrus 1 pasal 3 ayat 15 ayat 17, dan harapan yang penuh harapan akan kesabaran dan kesetiaan Allah itu ada di 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai ke ayat 18. Berbahagialah setiap orang yang membaca atau mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. See you and God bless you.